Assalamualaikum. Hai guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Apa kabar? Insya Allah pada sehat ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sayang. Mami sambil ngopi ya. Alhamdulillah ya, puji makin kesini insya Allah makin jelas cluenya ya, insya Allah. Dan ucapan adalah doa kan. Alhamdulillah lambat laun nanti Fuji yang bakal beberkan, yang bakal publishkan siapa pasangannya ya. Ya walaupun sekarang dia malu-malu, tapi dia sudah ngasih clue sih sebenarnya guys, sebenarnya ya. Dan kita senang juga ya, dia ya ada rasa bangga lah pastinya kalau jadi istri pejabat, ya enggak sih? Enggak guys? Ya, itu sebenarnya insya Allah sebagai clue ya, insya Allah ya, sebagai sign, tanda ya, insya Allah ya. Sesuai dengan ucapanku tahun lalu ya, insya Allah berjalan. Alhamdulillah ya. Makin kesini. Waalaikumsalam. Puji udah makin memberikan clue. Insya Allah. Iya, readingannya nyata lagi Allah kasih. Alhamdulillah ya. Masya Allah ya. Waalaikumsalam. Ayo tebarkan gift kalian biar tajam lagi readingannya. Yang mau ikutan tawasulan Verfu ya di hari Rabu kalian bisa transfer ya melalui inian asistennya Mami ya, di DM aja maminya ya. Waalaikumsalam. Ayo dikencengin lagi, tebarkan giftnya kalian biar tajam lagi readingan kita guys ya. Nggak apa-apa sayang. Yang mau tahu readingannya Verfu, ikut khusus langganan ya. Di situ ada readingannya Fuji sama Feral. Di khusus pelanggan. Waalaikumsalam. Yang mau tahu readingannya Fuji sama Feral, kalian bisa ikutin khusus pelanggan. Ya, ikutin khusus pelanggannya Mami di TikTok. Ya. Ini Mami juga belum baca untuk khusus pelanggannya ya. Belum ada waktu terus ini, say. Ntar ya kalau ada waktu ya, baca yang energi 2026 buat yang pelanggan kemarin akhir Januari. Ya. Waalaikumsalam. Siang.
Iya, alhamdulillah ya. Soalnya kemarin yang si Puji di DM gak boleh nikah, ya. Mami kan dikasih tahu tuh sama Sabar DM-nya. Nih Mami yang Puji nggak boleh nikah nih, cetannya di eksekutifnya Puji katanya. Terus Mami bilang ke Sabar, Sabar, lu DM lagi deh ke Puji deh coba. Nih kata-katanya. Udah, Mami nyuruh Sabar. Alhamdulillah katanya Sabar udah DM, insya Allah sih dibaca ya. Makanya auranya udah lebih cerah. Soalnya udah di DM sama si Sabar. Dari chatannya Mami gitu loh. Mami yang suruh ke Sabar. Sabar nih DM nih Puji nih gini gitu kan. Gak usah takut tentang pernikahan kayak gitu. Waalaikumsalam. Gak usah takut, Mami aja yang gagal menikah loh guys. Masih butuh cinta loh. Ih, Mami Mada gak mau bohongin rasa ya. Walaupun Mami bisa nyari duit sendiri, bisa ngempanin banyak orang di sini, bisa ngempanin banyak kucing ya, tetap Mami mah butuh pendamping guys. Masalah sakit hati mah sendiri juga sakit hati, ya kan? Ini namanya kehidupan. Selagi ada nafsunya, ya udah salurkan kepada lawan jenis yang sekiranya bisa dijadikan pasangan suami istri. Jangan sampai kita menjadi kaum, tahu kan kaum apa kalian? Kayak gitu. Aku yang udah berapa kali nikah loh. Nggak ada tuh kata sakit hati sama laki-laki. Insya Allah nggak ada sayang. Malah pernah di KDRT gua. Seriusan ya, pernah di KDRT gua. Ya, nggak ada tuh yang namanya gue benci laki-laki. Jangan amit-amit cabang bayi, jangan. Ya, jangan. Selama masih ada nafsu mah dah. Bener nggak guys? Nggak usah muna. Ya, selama masih ada nafsu mah. Masa sih Allah nggak ngasih? Yang lebih baik lagi setelah yang kemarin pasti dikasih selama kitanya perbaiki diri juga, perbaiki karma leluhur, perbaiki karma orang tua, perbaiki lingkungan kita, perbaiki akhlak adab kita, diperbanyak lagi doanya, diperluas lagi sedekahnya, kayak begitu. Tuh aku aja mau nikah Mina, iya. Jangan takut, woi, jangan takut nih buktinya ya. Gue disenengin banyak cowok sampai sekarang loh guys. Mi, bener kata Mami, Uti akan spill sendiri pasangannya walaupun masih samar-samar. Iya makanya. Waalaikumsalam, Oma. Oma kasih aku sesuatu, Oma. Ya, jangan pernah takut untuk menikah selama masih ada nafsu, ya. Jangan pernah takut. Allah itu memberikan kita nafsu untuk lawanan jenis. Kenapa? Untuk bisa memberikan keturunan, meneruskan agama kita, meneruskan kebaikannya kita gitu loh guys. Asal jangan kejahatannya kita minta diteruskan kayak gitu. Namanya kehidupan mah ujiannya ada. Orang mati aja ada iniannya ujiannya. Emangnya lo mati terus nggak ada ujiannya gitu di alam sana, alam barzah? Banyak, apalagi alam barzah. Kita nggak bisa minta tolong sama manusia lainnya, sesama tetangga kuburan. Beda sama manusia masih hidup mada. Minta tolong masih didengerin. Nah kalau udah mati, mau minta tolong sama siapa? Iya kan? Ya sama diri sendiri, perbuatan diri sendiri. Coba yang harus dipertanggungjawabkan. Makasih Oma. Oh
iya, aku mau ucapin mohon maaf lahir batin. Insya Allah di puasa Ramadan kita diberikan kebaikan, kesehatan, keselamatan dunia akhirat, dan puasa kita diterima dan dilancarkan semua ya. Makasih Oma. Ih baik banget deh Oma deh, ya Allah ya Allah ya Allah. Apa kabar Oma? Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata ya. Ya, ini buat kita semua, bukan buat Puji aja Ji, ya, buat kita semua nih Ji. Jangan takut untuk menikah Ji, walaupun sudah gagal Ji. Ya, tunda itu bukan berarti kita menolak. Ngerti nggak? Menunda itu bukan berarti kita menolak. Ya. Iya, sama-sama Oma. Ya, menunda itu bukan berarti kita menolak. Jadi kalau menunda itu bisa salah satunya kita membenahi diri, mempersiapkan diri lagi, sembuhkan diri, tapi bukan berarti menolak. Ya. Kemarin Puji Live-nya hostnya Lost Doll Mi, Ibu Dewan, dan Puji bilang istri pejabat Mi. Iya, makanya alhamdulillah ya. Insya Allah ucapannya ucapannya dia jadi doa dia, ya. Insya Allah ya. Nih buat kalian para wanita maupun laki-laki, selagi kalian ya. Makasih cintaku, berkah selalu bertambah terus rezekimu ya. Makasih gadis statue, bertambah terus. Buat yang single atau yang sudah pernah menikah, janda, duda, jangan pernah menyerah untuk menikah lagi selama masih ada nafsu. Ya, jangan membenci lawan jenismu selagi ada nafsu. Ya, jangan sampai kita menjadi pergaulan yang tidak jelas hanya karena ngikutin kata trauma, kata takut. Ya, jangan lawan rasa itu. Tidak semua orang itu jahat. Ya, banyak juga kita pernah dengar ya, calon surga itu adalah bekas orang pendosa yang bertaubat. Jadi tidak ada yang sepenuhnya itu suci ya, kecuali Nabi Muhammad SAW ya guys. Ingat tuh ya. Ya, kecuali nabi pilihannya Allah yang sangat-sangat luar biasa. Tuh suci banget tuh. Ya, kalau kayak kita ada banyak salah harus dimaklumin. Ya. Jangan kelamaan kesendirian, apalagi maaf pergaulannya sampai bebas begitu. Nanti arahnya ke arah yang nggak jelas. Ya, ujungnya pergaulannya nggak jelas. Paham ya maksud gue ya? Waalaikumsalam. Yang mau lihat, cek bacaannya Fuji sama Feral ada di khusus pelanggan. Kalian silahkan ikut khusus pelanggan tersebut. Ya. Baru masuk dengerin Mami kenapa langsung kriip-kriip ya Mi? Lah buset. Ya dikriip-kriip udah ngantuk dia. Lah ngapa? Gua aja yang udah janda 2 kali gua. Masih dikejar laki-laki gua, dan gua masih butuh laki-laki juga lah. Trauma? Oh tidak ada kata trauma gue berlama-lama, tidak lah. Kata trauma yang trauma sama gue, bukan gue yang trauma sama kata-kata trauma. Tapi traumanya itu takut sama gue. Ya, kalau udah gagal bukan berarti kita harus benci laki-laki atau perempuan. Jangan, ya. Kasih jeda dulu diri kita nih, 1 tahun 2 tahun. Ya paling lama bisa 9 tahun lah single misalnya. Ya paling cepat itu 1 tahun.
Tapi bagusannya sih 3-4 ya. 3-4 tahun single gitu bagus, tapi lebih bagus memang 9 karena matang usianya. Ya, benahi diri. Ya, perbaiki spiritualnya. Pahamin ya tentang kejadian yang di masa lalu, apa sih yang membuat kalian jadi berantakan. Kayak gitu. Ya. Deketin keluarga, orang tua kalau masih ada. Ya. Perbaiki lagi cara kita bersedekahnya agar mendapatkan karma baik, doa baik dari orang-orang yang kita sedekahkan, termasuk dengan hewan. Kayak gitu. Ya, jangan trauma. Kalau trauma mah nggak usah hidup aja. Kalau nggak mau nikah-nikah. Allah menciptakan perempuan dan laki-laki itu untuk berpasangan, guys. Biar bisa memberikan keturunan, insya Allah. Oh, ada bacaannya. Ada. Buat ituan. Sebenarnya yang amalan mami juga bisa itu sayang. Nanti juga berjalannya bisa itu. Dirajinin terus aja amalan yang mami pakai. Itu bisa kan dikumpulkan dengan orang-orang muslim. Ya jami, ya mujib. Ya mujib, ya jami itu. Kan dikumpulkan dengan orang-orang alim. Nanti kita insya Allah dapat pasangannya yang alim. Yang bagus. Begitupun akhlak kitanya. Sama. Karena kita kan beristighfar. Kayak gitu. Yang mau ngecek readingannya Fuji sama Feral ada di perbayar ya. Kalian bisa ikut perbayarnya. Waalaikumsalam Novi. Berkah selalu. Sehat terus kalian semua. Puji udah kepengen jadi ibu pejabat ya, Ji? Ya, Ji. Udah ngebet, Ji, pengen jadi ibu pejabat. Ya udah gaskanlah, Ji. Kabulkan aja omonganmu. Nggak usah dengerin omongan orang ya sayang. Selagi orang tuamu setuju merestui, jalanin Ji. Ya, nggak usah minta restu orang luar. Orang tua lu tuh yang penting. Ya, orang tua lu dulu restu kagak. Ya, mau seganteng apapun Feral, mau sekaya apapun Feral, misalnya kalau dari awal nggak direstuin, kurang nyaman orang tua lu, jauhin ya. Kenapa? Lu kan perempuan soalnya. Ya, lu perempuan, lu bakal ikut suami. Ya, jangan sampai nanti lu ikut suami, ternyata insting orang tua itu bener. Misalnya, pasangan kita nggak baik. Nah, ujungnya nanti apa? Kalau ada masalah, ya kan nggak mungkin kita ngobrol ke orang tua tentang masalah kita. Bener nggak? Bener nggak, guys? Kan kalau orang tuanya udah setuju, restu dari awal, ya kan? Setidaknya kalau kita rumah tangga ada masalah, kan dibumbuinya dengan manis. Bukan dengan kata, tuh kan bener kan kata emak, tuh kan bener kan kata bapak, orangnya begini dari awal juga, nanya. Ngerti kan? Nah, kalau dari awal orang tuanya udah setuju, apalagi welcome banget dengan senyuman, terus kita ngobrol lagi ke orang tua, gimana nih ma, apa dengan si ini, kiranya mama papa cocok enggak, bukan kitanya yang cocok juga, tanya orang tua kita nih kalau dia bilang oh yaudah jalanin, insya Allah itu anak baik, insya Allah nih anak bisa bimbing kamu, insya Allah nih anak bisa ngerawat kamu, bisa ngelindungin kamu, nggak bakal kasar sama kamu, ya udah insya Allah
kamu yang terbaik sama dia, jalanin. Karena ketika ada masalah, pasti orang tuanya kalau udah restu gini, oh namanya juga rumah tangga, ya kan? Kan dari awal mama papa udah restu, insya Allah kalian baik-baik aja. Kan begitu, kalau dari awal nggak setuju pasti, cecer mulu dari orang tua, yakin gua. Bener nggak guys? Pernah nggak lu digituin? Coba gue tanya. Pernah nggak sama orang tua digituin ketika orang tua kita nggak setuju? Gue tanya sama lu dah. Yang udah ngalamin dah. Yang udah ngalamin, pernah nggak tuh? Ya ketika orang tua nggak setuju dengan pasangan kita nih. Terus kita nikah nih sama dia nih. Jadi kan terpaksa disetujuin. Nah ketika ada masalah, kita ngadu ke orang tua nih. Ya, tapi jawabannya nggak enak nih orang tua kita nih. Ya, dicecer lagi deh tuh. Ya kan? Dibilang salah pilih lah, itulah. Pernah nggak? Coba gue tanya. Waalaikumsalam. Kita sharing-sharing aja. Tuh perbedaannya kalau direstuin dan tidak direstuin ya. Pernah dia kawin sama orang lain. Ya Allah. Tuh, ya. Tuh, Oma tuh pernah tuh katanya. Yang pernah kayak gitu, bilang aja pernah, nggak apa-apa. Nanti energinya kan jadinya bisa terkikis. Ya, kita saling sharing di sini. Saling berbagi pengalaman. Soalnya restu orang tua itu paling berarti, paling kuat, paling baik. Insya Allah, ya. Insya Allah. Restu orang tua itu paling berkah lah, ya. Allah juga memintanya kita berestu dulu ke orang tua kan. Gitu. Ya. Si Novi, sabar Kak Oma. Iya katanya tuh. Pernah no, si Atik juga pernah no. Ya, yang pernah coba, ayo ucap pernah. Waalaikumsalam. Ya, yang pernah ya merasakan kayak gitu. Ya, ketika orang tua terpaksa merestui hubungan kita, celah. Nah, ketika kita bermasalah dengan pasangan kita, pasti bukannya dinasehatin dengan senyuman, tapi dicecer. Coba, waalaikumsalam. Pernah nggak kalian? Waalaikumsalam. Karena restu orang tua tuh sangat berharga, sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak akun baru ya? Pada kepo. Happy banget lihat Utimi makin pinter jaga omongan dan bercandaan. Alhamdulillah ya. Sesuai dengan readingan aku ya, sesuai dengan pintaku sama Allah tentang Fuji. Ya enggak guys? Ya guys. Bener nggak? Aku kan waktu itu mengucapkan insya Allah nanti Fuji bisa terkontrol. Ya, tapi mesti harus ditawasolin terus. Nah, alhamdulillah dia udah mulai terkontrol ya, mulai dewasa, terarah ucapannya, karena ucapan adalah doa. Kalian kalau mau ikut tawasulannya buat Puji sama Feral, boleh sedekahnya terserah berapapun. Ya. Bisa DM Mami. Ya.
Kalau mau ikut gitu, lingkungan mempengaruhi ya Mi. Oh iya pasti sayang. Lingkungan mempengaruhi. Tapi spiritual juga itu sangat mempengaruhi. Kalau lingkungan kita dia memiliki energi spiritualnya ke arah positif, insya Allah positif dia. Serius lah. Bener say. Karena energi. Ya. Kalau dia lingkungannya memiliki teman dengan energi spiritualnya buat kejahatan, ya dia akan keseret juga. Kalau nggak punya basicnya atau tidak memperkuatkan basic dia, ya dia akan terseret juga sayang. Semua kembali lagi pada diri sendiri juga. Kamu punya backgroundnya gimana, basicnya gimana, kayak gitu. Ya. Kalau basicnya kamu spiritualnya lemah, ya berteman dengan siapapun akan gampang keseret. Semua kembali lagi pada diri kalian sendiri. Iya Mi, benar. Iya. Makanya aku selalu bilang, udah kalian perbanyakin kalau yang Islam ya. Perbanyakin amalannya aku pakai aja deh. Ya, itu simple. Karena itu pengampun diri dan minta jagaan biar kita dikumpulkan dengan orang-orang alim. Kayak gitu. Termasuk dengan pasangan. Kayak gitu loh. Apa aja itu semua ada di situ. Mau kalian lagi kerja ke, lagi main ke, lagi apa, ya. Baca aja amalan itu, guys. Ya. Baca aja, nggak apa-apa. Kalaupun di kamar mandi, Mi, boleh nggak? Boleh, tapi dalam hati. Jangan diucap. Ya. Dalam hati. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Dirajinin. Baca itu. Insya Allah nanti kebuka semua. Dan juga kita terpagari sendiri gitu loh. Ya. Insya Allah. Tapi harus kuat dengan prosesnya. Belajar sabar juga dalam prosesnya. Dan juga harus ya berani berkorban dalam prosesnya. Entah itu secara fisik ataupun secara waktu. Apalagi termasuk dengan materi ya. Kenapa? Karena biar kita tidak terlalu melekat tentang duniawi, harta ya. Jadi kita harus punya prinsip gitu loh. Semakin kita keluarkan untuk kebaikan, rezeki kita, harta kita, Allah akan masukkan kembali rezeki itu. Tanpa terduga-duga dari mana aja. Yang penting halal, kayak gitu. Yakin. Selalu ucapin, saya yakin dan percaya dengan Allah gitu. Ucapin kayak gitu. Iya betul Mi, kerasa sama aku secara otomatis. Kita dijauhkan dari teman yang gak bawa kebaikan. Iya, aku pakai amalan itu sayang udah lama. 2017an deh. Aku pakai itu. Nah, dapat ilmunya, hidayahnya tuh 2019. Dari 2016, 2017 deh. Aku pakai amalan itu. Nah, dapat hidayahnya tuh ya bisa ngobatin orang, diizinkan sama Allah, itu 2019, guys. Sebenarnya sih ngobatin orang udah dari dulu ya, 2005 aku udah pernah dipinta gitu kan. Tapi aku masih belum berani karena resikonya besar. Dan harus amanah kan, jaga amanahnya, akhlak adabnya, kayak gitu. Mi, di penonton Mami ada mata-mata, Mami nanti ada yang record loh, soal biarin aja lah direkord juga. Toh kita nggak ngejelekin orang sayang, biarin aja lah, biarin aja. Kan kita kan ngomongin kebaikan di sini. Dan itu kenyataan kan? Yang kalian alami juga setelah baca amalan yang aku pakai, coba
Yang masih baca amalan aku pakai siapa aja coba? Ngerasa nggak khasiatnya? Coba aku tanya. Coba aku tanya sama kalian. Yang masih menjalani amalan yang aku pakai, kalian ngerasa nggak perubahan dalam hidup kalian? Perlahan-lahan, coba. Aku masih tuh. Merasa banget tuh kan Berlina Raya pakai, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya kerasa pas sakit jadi secepat pulih sembuh tuh. Alhamdulillah kan? Iya, terusin walaupun kita udah enak nih hidup kita. Jangan lepas, sesekali jangan lepas deh pokoknya. Ya mau, iya kerasa banget tuh. Emang awalnya, kayaknya banyak banget ya. Ribet, nggak apal. Jangan kayak gitu, coba dulu paksa dirimu. Ya, paksa dirimu sayang. Kan mami ngajarinya buat kita sama-sama inian, menjadi lebih baik. Ngerasa alhamdulillah jadi lebih tenang. Ya alhamdulillah sama sayang. Nggak gerasa gerusuk, nggak ketakutan. Ya walaupun ada rasa takut tapi nggak yang aduh gimana nih kayak gitu. Aku rutin hati dan pikiran tenang tuh. Masya Allah ya. Kita namanya manusia kan masih ada waktu untuk berbuat salah ya guys. Bener nggak guys? Yang udah mati aja malah kita nggak bisa memperbaiki kesalahan kecuali dia meninggalkan ya hartanya untuk amal jariah ya. Bener nggak guys? Atau amalan-amalan dia yang dijalankan orang lain sebagai amal jariahnya. Bener nggak? Coba. Saya ngerasa temen yang mau jelekin hati mulai kelihatan. Masya Allah. Tabarakallah, alhamdulillah ya. Kebuka sendiri ya. Kebongkar sendiri ya yang ya. Alhamdulillah ya. Kerasa ya. Tuh. Alhamdulillah. Pakai terus. Ya. Jadi kitanya tenang. Apalagi zaman sekarang orang lagi dicarinya yang panik. Ya. Kenapa? Karena setan suka yang panik. Kalau udah panik, orang akan menjadi marah, kesel, benci. Ya kan? Apalagi dia udah melakukan kesalahan gitu kan. Terus ya lupalah dengan inian pengampunan dosa kayak gitu. Bawaannya marah, kesel, benci, panik jadinya. Nah, panik itulah yang disukai oleh setan. Nah, cara untuk bisa meredakan panik gimana, Kalau menghilangkan sih Mami nggak jamin. Karena namanya manusia ya. Kalau masih hidup itu ya masih ada rasa takut, cemas, sayang ya. Ya. Nggak bisa Mami menghilangkan rasa cemas itu. Mami bukan Tuhan ya, soalnya bukan Allah gitu. Cuman kalau untuk meredakan, mengikis energi kecemasan, energi ketakutan, insya Allah bisa. Apalagi dengan amalan itu, insya Allah nanti kita akan dibuka cakranya sama Allah. Kalau aku kalau udah sakit GERD, kamu panik kayak udah mau ya tahan. Makanya baca amalan itu ya. Jadi kalau ada penyakit apa-apa nggak yang stres langsung, enggak ya, enggak, insya Allah enggak, beneran dah. Sakit apa-apa gitu misalnya, insya Allah enggak panik banget. Iya, City Life sehat juga buat kamu sayang. Berkah selalu kehidupanmu buat semuanya. Ya, insya Allah kalau udah jalanin amalan itu, ya, apalagi rajin sampai banyak setiap hari, itu ada dampaknya loh. Secara tanpa kita sadarin tuh, kita jadi lebih dewasa, lebih tenang. Apa aja amalannya? Kayaknya ada deh di VT Mami deh sayang. Mami udah fotoin deh.
Ada di PT Mami. Mami pakai itu sampai sekarang juga dari tahun 2017. Alhamdulillah udah enggak yang gedebak-gedebuk. Tenang aja udah, yakin aja sama Allah. Semua ada solusinya. Ada di PT, udah ada, waktu itu udah ngasih. Kan dipotoin. Betul, Diana Wati. Iya, semuanya memang kalau langsung hilang nggak bisa ya, Diana. Aku bukan Tuhan dan kita masih hidup. Rasa cemas itu pasti masih menghampiri kita. Tapi ketika kita belajar mengamalkan amalan untuk tujuan baik, apalagi untuk pengampunan dosa, ya dibarengin lagi sholat taubatnya, terus sholat wajibnya, diperbaiki sunahnya, itu luar biasa. Ya, terus misalnya ada orang Kristen nih, ya, nanya, aku boleh nggak Mi baca itu? Ya silahkan, nggak apa-apa. Namanya doa baik, nggak ada masalah. Ya, saya orang Kristen nih, aku mau juga dong Mi baca itu, boleh nggak Mi? Ya silahkan, asal kuat dengan prosesnya, nggak ada masalah, itu kan doa. Ya, Allah tidak melarang. Yang dilarang itu adalah membaca doanya di kamar mandi dengan lantang. Apalagi lagi mandi. Jangan, nggak boleh. Biarin aja diposting ulang ah. Orang kita ngomongin kebaikan kok di sini sayang. Nggak apa-apa Atik. Menebar kebaikan, nggak apa-apa. Dia biarin aja. Dia mau posting ulang, mau ngapain, mau ngejelekin, biarin. Karena Allah yang ngejelekin dia sendiri. Kalau dia mau bagusin orang ya Allah yang bagusin dia, udah biarin aja. Ya alhamdulillah ya. Puji udah mulai dewasa, mulai tenang bawaannya. Ya Ji, jangan takut untuk menikah Ji. Mau nikah muda juga nggak apa-apa Ji kalau udah ada jodohnya ya. Jangan menolak jodoh dari Allah, apalagi kamu masih perawan. Ya, jangan menolak. Nggak boleh. Selama cowok itu suka sama kamu jelas keluarganya, juntrungannya, ya, bobot bibitnya jelas, ya, udah nggak apa-apa. Ya enggak guys? Ya selama cowoknya itu jelas bobot bibit bebetnya ya kan, kata orang tua dulu mah gitu ya. Ya udah jalanin. Kan kamu juga udah cukup umur kok. Ya kan? Kecuali masih 17 tahun. Oh, zaman dulu mah nikah muda, 16, 13 tahun ada. Gue 16 tahun, 17 gue. Ya hati-hati, nice. Ya enggak guys? Apalagi kan Puji masih perawan. Terus ada laki-laki suka sama Puji, niatnya mau nikah. Terus keluarganya jelas. Puji juga
ibaratnya ada rasa, ya kan? Seseorang yang dia idam-idamkan, ya kan? Kan otomatis itu adalah doanya Puji terwujud sendiri, ucapannya Puji terwujud sendiri. Kenapa harus ditolak? Nggak boleh, ya. Karena masih perawan. Jangan sampai jadi perawan tua, ya, menolak. Nanti ujungnya malah susah jodoh, ya. Nggak apa-apa, Ji. Selagi laki-laki itu niat baik, pengen menjalani kehidupan dengan kamu baik, ya nggak apa-apa. Apalagi kamunya suka, ya kan? Ya jalanin. Kita kehidupan tuh ada yang diberi sekali napas, ada yang 2-3 kali, ya kan, mati suri, kayak gitu. Enggak jualan lagi sayang. Nanti aja. Bener nggak guys? Selama ada yang mau sama kita dan kitanya seneng juga, apalagi kitanya perawan nih, jangan ditolak. Bener nggak? Coba aku tanya kalian, setuju nggak dengan pendapat aku? Apalagi orang tuanya udah seneng, kenal. Jangan ditolak lah. Masalah rumah tangga mah di mana-mana juga ada ujiannya. Nggak rumah tangga aja kita single ada ujiannya. Bener nggak? Ya, kita single aja ada ujiannya. Hidup itu kalau nggak ada ujian, serasa hidup itu hampa. Kalau bagi aku. Ya kan? Iya, ngapain ditolak? Apalagi kalau laki-laki itu menunjukkan serius. Udah membuktikan lah, belajar untuk buktikan serius. Ya udah, jalanin dulu aja. Masalah panjang atau enggaknya rumah tangga itu kan misteri Allah. Yang penting jalanin. Tinggal doa prasangka baiknya aja dijaga dalam rumah tangga. Gitu aja, niatnya apa lo nikah, kayak gitu. Soalnya ya namanya pernikahan siapapun juga pasti janda sim itu menggoda loh. Jangan ngelarang-larang orang untuk nikah, apalagi dia perawan ya. Janganlah. Pengalaman orang tuh beda-beda. Jangan disamaratakan. Apalagi kita yang pernah gagal nikah. Jangan ngajak orang untuk gagal nikah lagi, apalagi dia masih perawan loh. Janganlah. Kecuali dia udah nikah ya. Kecuali dia udah nikah nih, misalnya nih, amit-amit, nauzubillah min zalik gitu ya. Misalnya nih, kita udah, misal contoh, kita udah gagal nih. Terus kita punya temen, dia belum pernah nikah sama sekali. Terus kita ceritain nih kegagalan kita nih, bla 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 ke teman kita lah. Ya. Yeah. Terus dia pengen ada jodoh nih, ada yang deketin dia. Terus kita bilang, jangan nikah lo, gini, udah lo single aja, nyari duit dulu aja. Maksudnya, nggak usah nikah, udah single aja, lo lagi di atas, gini, lo lagi pamornya lagi oke, bla 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 bla. Jangan, dia masih perawan. Apalagi masih perawan, jangan. Ya. Biarin dia menjalani kehidupan, tinggal kasih tahu. Kalau misalnya teman kita nanya, terus kenapa lu nikah, terus kenapa cerai? Ya namanya kehidupan kan ada up and down. Ujian rumah tangga itu ada, tinggal kitanya sanggup nggak ngejalaninnya. Kalau aku sih kemarin nggak sanggup, karena alasannya ini gitu. Nggak, yang aku heranin Jeng Tuti, ya. Kan si Puji ini masih perawan. Terus ada yang mau sama dia udah kepengen punya anak, kepengen punya rumah tangga lah gitu kan. Nah dia harta udah banyak, ya kan. Pamer hokinya terkenalnya udah lumayan lama lah, 4 tahun 5 tahun, masa nggak cukup sih segitu terkenalnya.
Ya kan, semua ada masanya loh, kayak gitu kan. Nah, dinasehatin sama yang udah nikah gagal. Suruh ngejar dunia mulu, hidup bebas. Janganlah itu anak orang, lagi masih perawan. Tinggal dikasih tahu rumah tangga itu tidak ada yang menyeramkan, tidak ada guys, tidak ada. Yang menyeramkan itu adalah prasangka kita sendiri. Ya, sama perbuatan kita sendiri loh. Itu yang menyeramkan karena efek nanti ke rumah tangga kita, ke keluarga kita, itu lisan kita, perbuatan kita, pikirannya kita tuh efek. Rumah tangga tuh nggak ada yang serem, nggak ada. Mak gue aja sama bokap gue cerai sekali, balik lagi sampai meninggal tuh bokap gue tuh, meninggal di tangannya nyokap gue. Cinta sejati tuh akhirnya. Tidak ada yang menyeramkan. Yang menyeramkan tuh pola pikirnya kita, prasangkanya kita gimana, terus juga perbuatannya kita, dosanya kita di masa lalu ketika kita single, dosanya orang tua, leluhur kita, itu efek ke kita. Ya, bisa juga dosanya pasangan kita, kayak gitu. Jangan menakutkan. Kasihan orang yang mau nikah ditakut-takutin begitu. Biarin dia merasakan dulu pernikahan. Masalah panjang apa enggaknya pernikahan itu urusan Allah. Kita doakan yang baik, biar mereka langgeng, adem ayem, sehat walafiat, bahagia, selamat dunia akhirat, cintanya sampai semasanya mereka hidup, bahkan sampai akhirat, gitu doanya. Karena berbalik lagi kan ke kita doanya, kayak gitu loh. Orang mau nikah dilarang-larang, janganlah. Jangan ngajakin perawan untuk jadi jomblo seumur hidup, jangan. Ngejar dunia nggak ada habisnya. Napas tuh nggak ada yang tahu sampai kapan lo masih bernapas. Biarkan dia menikmati, mendapatkan jodoh. Bener nggak guys? Kita doakan aja jodohnya yang terbaik, pilihannya dia sendiri kok, gitu. Nggak boleh melarang-larang orang untuk nggak boleh nikah, dosa. Itu dosanya sampai 7 turunan loh. Karena tuh keberkahannya Allah adalah salah satunya adalah menikah. Ya kalau kita bisa tahan, sabar dalam proses perjalanannya. Bener Mi, kalau ditakut-takutin biar jangan nikah, nanti sampai tua nggak nikah ya Mi. Ya iya pastilah, karena dibumbuin takut terus. Puji gini Ji, ya kalau lu ada yang nge-DM lagi bilang lu jangan nikah Ji, gini, lihat orang tua lu aja. Ya lihat orang tua lu nasibnya gimana sekarang, gitu aja Ji. Ya, setuju nggak kalian? Hah? Dengan pendapatku? Gak usah dengerin kata orang kalau yang ngelarang lo nikah. Pernikahan ini beginilah, begitulah. Lihat emak bapak lo. Gimana sekarang? Contoh itu, orang tua tuh contoh. Contoh orang tua. Ya. Contoh tuh orang tua tuh. Lihat dulu ke orang tua lu. Kalau orang tua lu nya ada mayem pernikahan, ngapain takutin? Gue aja orang tua gue aja dulu yang banyak masalah, hampir mau cerai berapa kali nggak jadi, akhirnya cerai juga. Nggak pernah gue takut tentang pernikahan. Ya Ci, kalau lo mau melihat pernikahan tuh ngeliat orang tuamu, jadi biar jadi cerminanmu itu, insya Allah aman. Ya, orang tuamu itu loh, cerminan kamu itu deket banget. Gak usah ke orang lain.
Ya ditakut-takutin begitu tentang pernikahan, nggak usah dengerin. Ya, dengerin tuh orang tua mumpung masih sehat, masih hidup, masih bahagia, masih bersama. Ikutin. Oh inilah mak gua, bapak gua aja masih adem ayem, alhamdulillah ya Allah. Ngapain saya takut tentang nikah gitu. Makanya kemarin si Fuji gacor ya. Ya, gacor ya. Ya kan? Bikin piti ibu menyusui lah. Ya kan di rumahnya Mbak R. Bener nggak guys? Setelah dia dilarang-larang nikah malah makin gacor. Udah tunjukin tunjukin. You bisa bahagia nikah seperti orang tua lu, tunjukin. Jadikan orang tua lu tuh panutan Ya, gue yakin deh pasangan lu juga yang sekarang tuh kenapa suka sama lu? Karena orang tua lu serius gua. Ya, orang tua lu welcome itu. Baik. Nggak neko-neko. Apalagi orang tua lu masih bersama sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh pernikahan mak bapak lu tuh? Tanya dah. 30 tahun ada kali. Perak dah kayaknya. Ya kan, Uti aja umur berapa tuh terakhir sekarang? 23 ya, 23, 24. Beda sama Ai tahun berapa? Tuh. 23 sama Ai 2 tahun kan? Ya 30-an lah. Pernikahan mak bapaknya lah kayaknya. 28 tahun lah. Tuh. Lo bayangin tuh. Gua mau kayak mak bapak gua gitu. Lah, mak bapak gua aja yang sempet cerai aja balik lagi. Alhamdulillah meninggalnya di tangan mak gue Cinta sejati tuh mak gue sampai sekarang nggak kawin-kawin lagi, nggak mau, udah tua soalnya 80 tahun. Udah sepuh, udah mau 81 sekarang. Makanya mak gue nggak mau nikah, udah ibadah aja. 35 tahun ya. Oh iya, tuh kan 30-an kan? Ya, antara 30-an tahun kan? Belum sampai 40 tapi udah bagus itu alhamdulillah. Masya Allah loh. Waalaikumsalam. Tuh, panutannya mak bapak lu, Nggak usah dengerin orang tentang nikah, entah begini, begitu. Nasib orang tuh beda. Tapi memang jin dan sim itu akan selalu menggoda, wajar. Itu memang kerjaannya. Oh, ya cerminannya bapak lu tuh. Sampai sekarang ada mayem. Insya Allah selamanya ada mayem. Doanya gitu. Nggak usah takut untuk menikah ya, Ma bapak lu tuh ada mayem tuh sampai sekarang tuh. Sehat, bahagia. Ikutin jejaknya bapak mak lu tuh. Jangan takut dari omongan orang. Nikmatin dulu dunia lu. Nggak taunya besoknya mati gimana lu. Dunia aja lu cari. Bener nggak guys? Orang udah dikasih jodoh mah, selagi kamunya happy, seneng, orang tua lo happy juga, ya udah. Jalanin dulu. Ya pokoknya kalau lo mau bahagia ya tanya emak bapak lu dulu dah tentang pasangan lu gimana, laki-laki yang deket sama lu, laki-laki yang suka sama lu dan lu suka sama dia, ya. Ngomong ke orang tua lo, gimana nih ma, pa, kira-kira kalian suka nggak dengan laki-laki yang aku tunjukkan ini? Kan pastinya ntar orang tua nanya, kamunya suka nggak? Ya suka ma, gini 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 gini. Terus tanya, ma, pa, ada minusnya nggak mereka si ini gitu? Tanya aja. Ya kalau misal orang tuanya kurang suka, ya kamunya juga harus cari celah gimana caranya
biar orang tuamu tuh suka, dan kamu juga harus bicara dengan pasanganmu kayak gitu. Tapi kalau memang nggak ketemu titiknya, ya udah, kamu cari yang terbaik lagi, harus ikhlas. Iya, insya Allah ada kabar baik. Ini aja udah ada kabar baik kan, ya kan? Puji udah mulai gacor lagi tuh, udah mulai ngasih kisi-kisi. Kalau dibanding zaman dulu ya, tahun lalu ya, coba deh kalian bayangin deh. Bener Mi, feeling orang tua nggak pernah salah. Insya Allah nggak salah, insya Allah ya. Apalagi orang tuanya bijaksana, insya Allah nggak salah. Kalian coba deh perhatikan di tahun lalu, Puji kalau live nggak paling takut kalau ngomongin tentang politik kata dewan atau ibu pejabat. Coba deh perhatikan deh. Dan tahun lalu itu Feral yang gencar. Oh, ini pacar saya, ini pasangan saya, bla 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 bla. Coba deh. Kalian pikirin lagi dah, flashback dah. Bener nggak? Dengan apa yang gue pikirin? Coba deh. Tahun lalu dah, lo bayangin dah. Lo perhatiin dah. Iya Mi, bener banget ya kan? Yang gencar tuh malah si Feral loh tahun lalu. Ini loh pacar saya ini, dia lagi syuting, dia lagi ini. Pujinya kayak ngeles mulu loh, udah kayak padel. Mulai ngeles terus, ya kan? Paling takut ngomongin tentang ibu dewan, paling takut ngomongin tentang pejabat, pasangan saya paling takut. Coba deh. Sekarang coba gantian kan? Sekarang gantian kan? Coba. Waalaikumsalam. Sekarang malah Puji kan yang gencar. Kayak ibu pejabat, ibu dewan. Tuh. Ti, lu gimana sih Ti? Lu ngebangunin singa Ti? Ya kan? Dulu mah boro-boro mau ngomongin kata-kata dewan aja, kata-kata dewan atau kata-kata pejabat itu paling anti loh dipuji tahun lalu. Sekarang malah dia ngajak halumi satu Indonesia, makanya. Aduh Ti, ya. Kalian ingat nggak yang aku bilang? Ya, Feral itu lagi menjaga tentang politik dari adanya demo Agustus. Paling mentok nanti ya, mereka bisa nyaman lagi antara 4 bulan 7 bulan. Ingat nggak? Aku ngomong kayak gitu, 100 hari dari demo. Kan demonya bulan apa tuh? Bulan 8 akhir kan? Bulan 8 akhir kan? Nah, nanti mereka akan nyaman lagi hubungannya ya, sekitar 4 bulan 7 bulan itu akan nyaman lagi. Iya, Agustus tanggal 25 loh. Aku ingat banget itu. Waalaikumsalam, Cupa-cupi. Apa kabar sayang? Ya kan? Kan lagi Agustus tuh lagi gencar-gencarnya demo, ya kan? Terus juga ada yang ngancem pengen ngejarah rumahnya Puji lah, ngejarah rumahnya Feral lah. Ingat nggak? Makanya mereka nggak bisa ngomongin tentang pasangan, gitu kan? Menghindarlah kayak gitu. Nah kayak gitu kan memang kalau setiap ituan harus itu ya, bukan harus, ada masanya. Hai Tefau, lama sekali kamu tidak datang padaku. Ayo, udah lama gak ngasih gift Tefau. Cupa-cupi, kasih aku sesuatu Pi, kereta Pi. Udah lama Pi, kereta atau itu Pi.
Apa? Bunga sakura, Pi. Pengen bunga sakura gue, Pi. Ya kan? Waalaikumsalam. Nama lu susah. Biuwiv. Biu. Baru melek ya. Pi, sawang Pi. Atau kereta Pi. Bodo amat tuh anak baru bangun tidur gue palak. Lagian mau jomblo kok ngajak-ngajak orang. Apa kabar Mi? Udah lama nggak dengar kabarnya. Alhamdulillah baik sayang. Ayo tebarkanlah giftnya kalian biar tajam readingannya. Wow, ada fans sebelah Mi. Siapa itu? Makasih Cupa-Cupi. Udah lama gue nggak dikasih soang. Iya. Ya Allah, cantiknya seperti Fuji. Siapa tuh? Yunita. Tahan dulu. Bentar ya guys. Aduh, udah di atas kali, Pi. Udah di atas kayaknya dah. Siapa? Yunita. Biarin aja lah. Coba aku keluar dulu ya. Nanti kalian masuk lagi ya.